Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bersyukur pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online remaja GKJW Jember. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semua sehat kan? Tetap semangat ya, walaupun ibadah dan sekolah masih secara online. Adik-adik, tema kita hari ini adalah tentang kejujuran. Coba, sudahkah kita jujur kepada Tuhan? Kepada orang tua? Nah, nanti akan dibahas dalam renungan firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari Kidung Ria nomor 16 dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Kita pujikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. I will enter His gate with thanksgiving in my heart. I will enter His court with praise. I will say this the day that the Lord has made. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. He has made me glad, oh He has made me glad. I will rejoice for He has made me glad. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah ini kita mulai dan masing-masing mengaku yang demikian. Bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita. Amin. Adik-adik, firman yang mendasari ibadah remaja pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Amsal, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-7. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Nah, para remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dengan penuh kasih, Tuhan memanggil kita untuk mengikuti kehendak Tuhan.
agar hidup kita selalu diperbaharui. Mari kita dengar panggilan Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Kita mendengar panggilan Tuhan. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Segala kelemahan dan kekurangan kita akui dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang di dalam kasih yang besar kepada kami, di dalam Yesus Kristus, anaknya yang telah mati bagi kami datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kami. Sebagai remaja kami mengakui Tuhan, segala kesalahan dan dosa kami di hadapan-Mu. Yang mungkin sering kali melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, Tuhan menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kami. Orang tua kami, teman-teman kami, terlebih Tuhan kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mengakui semua dosa-dosa kami. Dan biarlah dengan penuh sukacita kami percaya, kami menerima pengampunan yang daripada Tuhan, yang telah menebus segala dosa-dosa kami dengan darah yang kudus. Terima kasih, ya Allahku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima sebuah berita anugerah yang tertulis di dalam kitab Roma, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Markus, pasalnya yang ke-14, ayat ke-66 sampai yang 72.
yang akan disampaikan oleh Ibu Iin. Nah, mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan satu buah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Shalom, bagaimana kabar adik-adik? Masih semangat? Puji Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Markus 14 ayatnya yang ke-66 sampai dengan 72. Kita siapkan Alkitabnya dari Markus 14 ayatnya yang ke-66 sampai dengan 72. Sudah? Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan, boleh menjadi anak-anak terang. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Hingga saat ini kami boleh berada di dalam keadaan baik. Dan sebentar Bapa, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu.
Kiranya Engkau memberikan hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menjabarkan firman, biarlah Engkau berkati agar apa yang disampaikan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, berilah kami hikmat untuk kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa, kesalahan dan pelanggaran kami, agar kami boleh layak menjadi anak-Mu. Tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dari Markus 14 ayatnya yang ke-66 sampai dengan 72, yang demikian firman Tuhan. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah, di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka. Apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia tersedu-sedu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, terlebih yang dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu ketiga dalam masa Prapaskah. Ayat emasnya diambil dari Amsal 2 ayatnya yang ke-7. Amsal 2 ayat ke-7, demikian, "Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya." Amin. Dan renungan pada minggu ini Bu In beri judul, "Ora jujur, ora mucur." Enggak jujur berarti tidak mucur. Nah adik-adik, dari perikop yang sudah kita baca bersama, sebelum kita membahasnya lebih lanjut, ada 5 pertanyaan yang ingin Bu In ajukan. Adik-adik yang sudah membacanya pasti bisa menjawabnya dengan baik. Nah, pertanyaan yang pertama, siapakah Petrus? Yang kedua, apa yang dilakukan Petrus dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi? Dan pertanyaan yang ketiga, mengapa Petrus menyangkal Yesus? Keempat, berapa kali Petrus menyangkal Yesus? Dan yang kelima, pertanyaan yang terakhir,
Apa yang dilakukan Petrus setelah menyangkal Yesus? Nah, 5 pertanyaan yang mudah ya adik-adik. Adik-adik pasti tahu bedanya jujur dan berbohong. Nah, ini adalah 2 hal yang sangat bertolak belakang. Jujur artinya menurut adik-adik apa? Jujur artinya apa menurut adik-adik? Ya betul, jujur adalah lurus hati, tidak berbohong. Misalnya mengatakan apa yang sebenarnya, mengatakan apa adanya. Tidak curang. Misalnya dalam suatu permainan kita mengikuti aturan yang berlaku. Tulus, ikhlas. Nah, mereka itulah ya adik-adik, orang-orang yang disegani. Sedangkan berbohong artinya? Ya betul, menyatakan sesuatu yang tidak benar. Dusta, penuh tipu daya. Nah, jangan coba-coba ya adik-adik. Nanti ketahuan, malu ya. Kalau ketahuan, kalau kita berbohong, ketahuan, malu ya. Adik-adik pasti pernah mendengar pepatah mengatakan, memang lidah tak bertulang. Ya, memang lidah tak bertulang. Demikian yang dilakukan, yang diungkapkan ketika apa yang dilakukan seseorang, apa yang dikatakan seseorang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Nah, tindakan inilah adik-adik ya, yang diperlihatkan oleh Petrus. Petrus yang sebelumnya berjanji tidak akan meninggalkan gurunya. Bisa kita baca dari Markus tadi ya, Markus 14 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua terguncang imannya, aku tidak. Tapi justru Petrus melarikan diri ketika Yesus ditangkap dan dibawa untuk diadili di hadapan imam besar orang Yahudi. Petrus hanya mengikuti Yesus dari kejauhan. Ia tidak berani mendekat. Padahal Petrus pernah berjanji sungguh-sungguh bahwa ia rela mati demi Yesus dan tidak akan menyangkal gurunya. Bisa kita baca pada ayat yang ke-31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Namun apa yang terjadi adik-adik? Ia menyangkal Yesus. Di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus yang jatuh di dalam dosa. Ketika ia ditanyai oleh seorang perempuan imam besar dan ia menyangkal Yesus dengan mengatakan bahwa ia tidak mengenal Yesus. Dan tidak hanya sekali ya adik-adik. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bahkan yang ketiga kalinya, ia tidak hanya menyangkal, tapi ia mengutuk. Bahkan ia mengatakan tidak mengenal Yesus. Pada ayat yang ke-71 bisa kita baca. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Amin. Padahal adik-adik, yang menanyai Petrus pada saat itu sebenarnya hanyalah orang biasa. Dia bukan petinggi-petinggi agama. Namun karena berbagai dugaan mereka terhadap Petrus membuat Petrus merasa ketakutan. Petrus panik. Nah, itulah manusia ya adik-adik. Manusia sangat mudah untuk berjanji, tetapi belum tentu dapat menempatinya. Kita dapat menjanjikan sesuatu dengan mudah,
tapi belum tentu kita dapat membuktikannya. Adik-adik yang terkasih, di sini kita bisa melihat awalnya ada kesombongan iman dalam diri Petrus. Tetapi Tuhan dalam kemahatauannya memberitahu Petrus ketika Petrus menyombongkan dirinya. Ketika semua orang meninggalkan Tuhan, aku tidak mungkin meninggalkan Tuhan. Tapi apa jawab Yesus, adik-adik? Sombong amat? Ya. Kamu akan lihat, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali loh. Kamu gak setia, ya. Di sini adik-adik, kita dapat melihat kejatuhan Petrus. Ia melakukan dosa yang tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Tidak mengakui Yesus secara pribadi. Kita tahu bahwa Petrus adalah sebagai seorang manusia. Yesus seorang manusia biasa seperti kita yang bisa lelah, bisa merasakan letih, bisa merasakan takut, bisa merasakan hal-hal seperti yang kita rasakan. Nah, pertanyaannya, mengapa Petrus bisa menyangkal Yesus bahkan sampai 3 kali? Ya, Petrus yang saat itu berada di posisi yang bisa dibilang sulit karena Petrus ditanyai oleh orang-orang yang tidak menyukai Yesus, oleh orang yang memusuhi Yesus, bahkan yang menganiaya Yesus. Perlu adik-adik ketahui, Petrus itu digambarkan sebagai seorang nelayan biasa. Dia bukan ahli Taurat, bukan orang yang berpendidikan tinggi. Ketika Petrus dipanggil Yesus untuk menjadi muridnya, Petrus dikenal sebagai seorang yang penuh semangat dan berani. Petrus juga menjadi murid yang begitu dekat dengan Yesus. Dalam konteks ini sebenarnya Petrus tidak terancam bahaya sehingga dia harus didakwa sebagai pengkhianat. Ucapan-ucapan yang mereka katakan itu sebenarnya hanya olok-olok belaka. Namun karena situasi ketika Yesus ditangkap dan diadili membuat para murid merasa ketakutan. Jadi bisa dibayangkan ya adik-adik. Ketika ada yang mengenal Petrus dan berkata bahwa ia adalah bagian dari Yesus, maka spontan ia berkata, "Tidak, aku tidak mengenal dia." Petrus menyangkal dan ketakutan. Jika kita melihat kondisi Petrus saat itu, saat malam sebelum Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Mahkamah Agung, ia menemani Yesus untuk berdoa. Dan itu terjadi sampai saat ketika Yesus ditangkap oleh serdadu-serdadu Mahkamah Agung. Dari situ juga adik-adik ya, Petrus tidak beristirahat. Ia bahkan mengikuti Yesus untuk melihat apa yang akan terjadi pada Yesus. Dan pada saat itu Petrus mengalami kelelahan. Pastinya sebagai seorang manusia biasa, ia bahkan mengalami kelelahan secara fisik. Secara fisik ia mengantuk, dia lelah, capek, bahkan dikatakan dia berdiam. Pada ayatnya yang ke-67 bisa kita baca bersama. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dikatakan di situ berdiam. Mungkin adik-adik ada yang belum mengerti ya, berdiam itu artinya dia menghangatkan tubuh di dekat api yang dibuat pada saat itu. Nah, kemudian mengapa Petrus bisa sampai menyangkal Yesus?
Ya karena Petrus merasa ketakutan. Dia saat melihat Yesus ditangkap dan Yesus tidak memberikan perlawanan apa-apa. Kemudian juga ketakutan saat Yesus disiksa. Petrus menyaksikan bahwa Yesus yang diagungkannya, Yesus yang diikuti selama pelayanannya disiksa, dicaci maki, diludahi, dianiaya. Ia mengalami kelemahan dalam jiwanya. Ia melihat hal-hal yang sangat menekan dirinya. Itulah adik-adik yang membuat Petrus merasa ketakutan dan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dalam perikop ini menceritakan bagaimana Petrus yang benar-benar berbuat dosa dan menyangkal Yesus. Namun kemudian Petrus segera menyadari akan kesalahannya. Ia menyadari kejatuhan yang ia alami. Kita akan membacanya bersama-sama pada ayatnya yang ke-72. Demikian firman Tuhan. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya, maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, lalu menangislah ia terseduh-seduh. Amin. Nah, dari ayat ini adik-adik, mungkin adik-adik ada yang tahu, Petrus disadarkan oleh apa? Ya betul. Dan berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Petrus disadarkan oleh kokokan ayam. Petrus ingat ucapan Yesus dan kemudian Petrus sampai menangis terseduh-seduh. Poin selanjutnya adik-adik, di sini ketaatan Petrus. Dia selanjutnya adalah pertobatan. Ketika ia mendengar suara kokokan ayam, Petrus menyesali perbuatannya. Ia menyadari penyangkalan yang telah dilakukannya dan mengingat kembali peringatan Tuhan kepadanya. Sampai kemudian membuat Petrus menangis terseduh-seduh. Lalu bagaimana dengan kita adik-adik? Ada berapa banyak janji setia yang telah kita ucapkan kepada Tuhan? Dan berapa banyak yang telah kita tepati? Ada berapa banyak komitmen yang telah kita janjikan kepada Tuhan? Dan berapa banyak yang telah kita lakukan? Apakah kita mau seperti Petrus yang hanya bisa berjanji tetapi gagal menepatinya? Ataukah kita hanya berkomitmen tetapi gagal melakukannya? Kiranya Tuhan menolong, memampukan dan meneguhkan janji iman, janji setia kita di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan orang percaya. Yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Mari adik-adik bersama-sama kita berdoa syafaat. Bapa yang makasih, kami mau bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau berserah di hadapan-Mu. Bentuklah kami seturut dengan kehendak kasih-Mu. Naungi kami dengan Roh Kudus-Mu dan pakailah kami sebagai alat-Mu, agar kami dapat melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang masih dalam masa sekolah. Anugerahkanlah roh kepandaian dan kepintaran, juga semangat di dalam belajar, sehingga berguna untuk kebaikan dan kesuksesan masa depannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami, untuk Bapak Pendeta kami bersama keluarganya, untuk penatua diaken, juga untuk semua saudara-saudara kami yang terlibat dalam pelayanan di gereja kami. Tuhan anugerahkan mereka kesehatan, sukacita, kebahagiaan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami juga akan mengakhiri ibadah ini. Kami serahkan Tuhan segala aktivitas kami hari lepas hari, hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sertai dan berkati, agar kami boleh berjalan di dalam terang kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah, doa sembahyang ini Tuhan hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah, kepandaian, bisa sekolah. Nah, terlebih Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bersama-sama dengan penuh sukacita di dalam kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan yang sudah kita persiapkan. Dengan diiringi pujian, Allah itu baik. Mari kita pujikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk semua berkat Tuhan dan karya Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur, kami diberikan kesempatan untuk mengucapkan syukur kami melalui persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kami juga menyerahkan Tuhan hamba-hambamu yang mengelola persembahan ini. Biarlah sungguh-sungguh persembahan ini dipakai untuk pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu limpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Kami berdoa. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah remaja online pagi ini akan segera berakhir. Tetaplah saling mengasihi. Tetaplah saling memberikan pengampunan. Dan ingat, tetap menjaga kesehatan. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada sebuah berita pengutusan untuk kita semuanya. Mari kita akan mendengarkan dari kitab surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ke-9. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Amin. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan begitu setia menyertai dan memberkati kita. Karena itu, marilah kita juga tetap setia untuk mengikut Tuhan. Untuk hidup berkenan kepadanya. Mari kita tutup ibadah ini, kita akan bernyanyi dengan pujian tetap setia. Mari kita nyatakan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti wanita murah
Mari adik-adik, kita akhiri ibadah ini dengan bersama-sama kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa membersamai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom aleihim, Hevenu shalom, shalom, shalom aleihim. Adik-adik sekalian, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.